Selamat sore, perkenalkan nama saya Febriana Lidiawati, NIM 190710009. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang kimia lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pencemaran udara. Pertama yaitu parameter kimia udara. Pada materi parameter kimia udara ini, saya akan membahas 3 sub pokok. Yang pertama yaitu komposisi udara, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga parameter kimia. Langsung saja yang pertama itu komposisi udara. Sebelum kita melanjut ke materinya, kita tahu dulu udara itu merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara atau tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara itu merupakan bagian dari atmosfer bumi, yaitu lapisan yang membungkus bumi dengan ketebalan kurang lebih 86 km di atas permukaan tanah, yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Adapun komposisi udara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komposisi udara itu adalah nitrogen dengan kandungan 78,9%, oksigen 20,94%, sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon dengan komposisinya 9,34 kali 10 pangkat min 1%, karbon dioksida 3 kali 10 pangkat min 2%, dan komponen dalam jumlah sangat sedikit meliputi neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, CO, NO, ozon, NO2, amoniak, dan SO. Lanjut, yang kedua yaitu pencemaran udara. Komponen yang ada di udara itu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya oksigen di dalam udara untuk bernapas, karbon dioksida untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun, dan ozon atau O3 itu untuk menahan sinar ultraviolet. Apabila susunan udara mengalami perubahan dari susunan keadaan normal, akan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan binatang. Hal ini disebut udara tersebut telah tercemar. Pencemaran udara itu adalah maksudnya substansi atau kombinasi berbagai substansi ke dalam udara, dapat berupa gas, cairan, atau limbah pada setiap produk samping dalam konsentrasi dan waktu yang sedemikian rupa sehingga menciptakan kerugian atau memiliki potensi merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda, serta menciptakan ketidaknyamanan dan bersifat menyerang atau merugikan bagian luar atau bagian dalam tubuh manusia, atau keberadaannya baik langsung maupun tidak langsung merugikan kesejahteraan manusia. Kemudian sumber pencemaran itu dapat dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama itu berasal dari alam sendiri, dan yang kedua itu akibat aktivitas manusia. Lanjut, pencemaran udara itu terbesar dilakukan oleh aktivitas manusia dengan presentasinya itu mencapai 95%. Secara umum, yang mengakibatkan proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu attrition atau gesekan, di mana itu terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai gesekan sepatu atau gesekan ban maupun sampai yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua itu vaporation atau penguapan. Itu terjadinya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Kemudian yang ketiga combustion atau pembakaran. Itu adalah proses pembakaran dari bahan minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Nah, lanjut. Bagaimana sih kita bisa tahu suatu daerah atau suatu tempat itu sudah mengalami pencemaran udaranya? Nah, kita akan bahas. Yang pertama itu
terhalangnya pandangan mata oleh karena adanya partikel bahan pencemar di udara. Kemudian yang kedua itu munculnya bau yang dapat tercium di seluruh daerah. Yang ketiga, terdapat kabut atau smog yang menyelimuti udara. Dan yang keempat, cuaca yang selalu redup. Yang kelima, yang terakhir itu terdapat endapan partikel bahan pencemar. Lanjut, yang ketiga itu parameter kimia. Yang pertama, parameter gas. Salah satu pencemar udara dapat berupa gas, yaitu belerang dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, ozon, klorin, dan timbal. Lanjut, yang kedua itu parameter partikel. Partikel itu dapat dibedakan menjadi PM10 dan PM2,5, di mana artinya PM10 itu adalah partikulat yang berukuran 10 mikro atau kurang. Sedangkan PM2,5 itu adalah partikulat yang berukuran kurang dari 2,5 mikron. Sumber partikel itu dapat berasal dari cerobong asap pabrik, debu, gas buang kendaraan bermotor, tanah, pembakaran. Kemudian salah satu partikular adalah aerosol, yang partikel zat padat atau cair yang memberi suspensi dan akan mengakibatkan menjadi stabil bila ukuran partikelnya itu kurang dari 1,5 mikron. Kemudian lanjut, yang berikut yaitu jenis-jenis partikel. Jenis-jenis partikel itu yang pertama dust, di mana debu itu merupakan campuran berbagai senyawa organik dan anorganik serta melayang di udara. Partikel padat yang berdiameter antara 5 sampai 100 mikron, itu ukuran dari partikel yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu fume, partikel padat yang ukurannya itu antara 0,1 sampai 1 mikron yang terbentuk akibat pencairan benda padat. Kemudian yang ketiga mist, itu partikel zat cair yang melayang-layang di udara dengan diameter lebih besar dari 100 mikron. Lanjut, partikel berikut yaitu smog. Smog ini merupakan partikel padat hasil pembakaran yang berdiameter kurang dari 1 mikron. Kemudian fog. Fog itu terjadi akibat kondensasi uap air udara. Lanjut, yang berikutnya tentang dampak kesehatan lingkungan akibat pencemaran udara. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dampak pencemaran udara pada manusia. Yang pertama itu dampak pencemaran oleh gas karbon dioksida atau CO. Gas CO ini bersifat tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Maksudnya, gas CO ini ke dalam alveoli paru-paru menyebabkan gangguan pada fungsi darah. Fungsi darah sebagai pengangkut oksigen akan berubah setelah masuknya gas CO, di mana gas CO tersebut dapat mengikat hemoglobin dalam darah menjadi membentuk HbCO. Ikatan gas CO lebih kuat dibandingkan oksigen dengan hemoglobin. Tanda-tanda keracunan gas CO adalah pusing, sakit kepala, dan mual. Kemudian yang berikut, dampak pencemaran nitrogen oksida atau NOx. Gas nitrogen oksida ada dua macam, yaitu gas nitrogen monoksida NO dan gas nitrogen dioksida atau NO2. Keduanya ini mempunyai sifat yang berbeda dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO sulit diamati secara visual karena tidak berbau dan tidak berwarna. Sifat racun gas ini pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada syaraf,
sehingga menimbulkan kejang-kejang bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Lanjut yang berikut, dampak pencemaran belerang oksida atau SOx. Ada dua macam gas SOx, yaitu gas SO2 dan gas SO3. Pembakaran menghasilkan gas SO2 lebih banyak daripada gas SO3, namun dengan udara SO2 itu lebih cepat membentuk SO3, sehingga gas ini jumlahnya akan bertambah banyak juga di udara. Kemudian gas SOx ini sangat berbahaya bagi manusia, terutama pada konsentrasi di atas 0,4 ppm. Akibatnya ketika kita menghirup atau terkena gas ini akan akibat yang ditimbulkan oleh gas SOx ini sangat mengganggu kesehatan manusia. Adapun gangguan yang ditimbulkan adalah gangguan sistem pernafasan karena gas SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan yang lain sampai ke paru-paru. Lanjut yang berikut, dampak pencemaran hidrokarbon atau HCl. Hidrokarbon bersifat toksik, akan berbahaya jika di udara terikat dengan bahan pencemar lainnya. Hidrokarbon memiliki 3 bentuk, yaitu gas, cair, dan padat. Hidrokarbon itu yang berupa gas lebih bersifat toksik, mudah terikat dan membentuk ikatan-ikatan baru. Ikatan hidrokarbon yang sering terbentuk adalah polysil aromatic hidrokarbon atau PAH. Polysil aromatic hidrokarbon ini dapat merangsang sel kanker yang bersifat karisinogenik yang dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa dan menimbulkan infeksi paru-paru bila terisap atau bila terkontaminasi dengan gas hidrokarbon ini. Lanjut yang berikut yaitu dampak pencemaran partikel. Partikel pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis. Efek polutan partikel. Efek yang dapat ditimbulkan dari polutan partikel terhadap manusia itu adalah asbes. Asbes ini yaitu jenis penyakitnya itu fibrosis paru, kanker paru. Kemudian yang kedua itu kadmium atau CD, itu dapat menyebabkan kerusakan paru, kerusakan ginjal. Kemudian yang ketiga itu beryllium atau Be, itu dapat menyebabkan aortic pneumonia, disease dan chronic granulomatous disease atau AS. Itu dapat menyebabkan kanker paru dan kanker kulit. Kemudian yang ketiga yang berikutnya itu kromium atau Cr, iritasi mukosa, perforasi hidung dan kanker paru timbal yang bersifat neurotoksik dan senyawanya itu mempengaruhi sistem pusat saraf, anemia dan keguguran, menurunkan kecerdasan atau IQ, dapat menghambat pembuatan hemoglobin yang menyebabkan tidak berfungsinya beberapa organ ginjal dan menyebabkan kanker. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri keracunan timbal. Yang pertama itu pusing, hilangnya selera, kemudian sakit kepala. Lanjut yang berikutnya debu silika atau SiO2.
yaitu silikosis serat asbes dari magnesium silikat yang akan menyebabkan bisinosis. Dan yang terakhirnya itu debu batu bara yang akan menyebabkan antraksosis. Lanjut yang berikut, keracunan PB atau timah hitam. Jika kita mengalami keracunan ini, dia akan masuk ke dalam alveoli paru-paru dan PB ini akan sampai ke sumsum tulang merah atau suatu organ tubuh yang berfungsi untuk sintesa hemoglobin melalui peredaran darah. PB ini akan meracuni salah satu dari enzim yang katalis senyawa hemoglobin, yaitu enzim aminoleulenik asid dehidratase atau ALAT. Inhibisi pada enzim ini akan berakibat sintesa hemoglobin terganggu dan terjadilah anemia atau kurang darah merah. Jadi akibat pencemaran CO dan PB dalam tubuh akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala sinosis akibat kekurangan oksigen, lemas, dan bila keracunannya berat akan menyebabkan pingsan. Lanjut yang berikut yaitu klorion. Klorion ini dalam wujud gas akan berwarna kehijau-hijauan dan memiliki berat 2,5 air. Gas memiliki bau tidak menyenangkan, menusuk dan iritasi. Merupakan oksidator kuat, tidak mudah terbakar dan dikapalkan dalam larutan yang ditekan. Klorin ini menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, dan membran glukosa. Gas ini dapat menyebabkan iritasi paru-paru. Waktu inhalasi 30-60 menit. Pada konsentrasi 2,5 mg per liter atau 8.333 ppm itu dapat menyebabkan kematian. Keterpaan pada konsentrasi yang rendah itu menyebabkan mata, hidung atau kerongkongan terasa tersangat atau terbakar. Iritasi pada bagian hidung kadang bisa menyebabkan sakit kepala, bisa menyebabkan muka menjadi merah, bersin, terus batuk, sakit kepala, dan kehilangan suara. Mungkin juga akan menyebabkan munculnya pendarahan di hidung, dahak dari trakea, dan laringnya akan kemerah-merahan. Lanjut pada bab yang berikutnya yaitu dampak pencemaran udara pada lingkungan. Bahan polutan itu bersifat asam akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini memberikan dampak negatif berupa air yang bersifat asam karena lingkungan kemasukan ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat atau H2SO4 atau asam nitrat atau HNO3. Bahkan polutan udara yang potensi untuk membentuk asam adalah SO2 dengan bentuk H2SO4, kemudian NO2 dan membentuk NO3 dan NH3 yang membentuk HNO3. Proses pengasaman tersebut disebabkan oleh 3 komponen, yaitu sulfur dioksida atau SO2, NO2 dan NH3. SO2 ini berasal dari pembakaran minyak dan batu bara serta proses industri. Kemudian nitrogen dioksida itu berasal dari proses pembakaran, dan amoniak atau NH3 yang terutama berasal dari kandang ternak. Hujan asam ini akan berakibat buruk terhadap lingkungan seperti perusakan hutan, perusakan ekosistem akuatik, dan perubahan vegetasi menjadi kaya nitrogen serta terlarutnya logam berat beracun di dalam lingkungan asam tersebut. Hujan asam ini mempunyai 2 efek yang berbeda. Ada yang pertama efek langsung. Efek langsung ini adalah kerusakan bangunan dan vegetasi serta adanya komponen asam yang bereaksi dengan mineral dan tanah. Contohnya kerusakan cat jendela pada bangunan dan masih banyak contoh yang lain. Sedangkan efek tidak langsung itu adalah perubahan struktur tanah yang berakibat pada kerusakan biota, pencucian atau hilangnya nutrien
kation Ak+ dan Mg2+ dari tanah. Dampak pencemaran udara yaitu gas rumah kaca atau CH4, CO2 dan NO2. Adanya gas rumah kaca disertai rusaknya lapisan ozon di stratosfer menaikkan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah karbon dioksida atau CO2, CH4 dan NO2 di udara yang bisa disebut efek rumah kaca. Sekian saja pembahasan materi dari saya. Selamat sore dan terima kasih.